warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang inti atom dan radioaktivitas. Struktur inti atom. Inti atom terdiri atas proton bermuatan positif dan neutron tidak bermuatan. Cara penulisan unsur adalah sebagai berikut: X, Z, A. X adalah nama unsur, Z adalah nomor atom atau banyaknya proton, A adalah nomor massa atau jumlah proton dan neutron, A dikurangi Z sama dengan jumlah neutron. Energi ikat inti atau ikat merupakan pengikat nukleon-nukleon sehingga terikat dalam bentuk inti atom. Massa atomik suatu unsur dinyatakan dalam satuan massa atom atau atomic mass unit. Cara menentukan ikat jika defek massanya satuannya kilogram. Ikat sama dengan defek massa dikali kecepatan cahaya. Jika diketahui satuan defek massanya SMA, maka ikat sama dengan defek massa dikali 931 MeV karena 1 SMA ekuivalen dengan 931 MeV. Cara menentukan defek massa sama dengan nomor atom dikali massa proton ditambah nomor massa dikurangi nomor atom dikali massa neutron dikurangi massa inti. Radioaktivitas adalah sifat suatu unsur yang dapat memancarkan radiasi secara spontan. Peluruhan zat radioaktif yang terjadi pada unsur radioaktif adalah untuk menghasilkan unsur yang lebih stabil sambil memancarkan partikel. A. Sinar alfa terdiri dari inti helium atau inti He, yaitu 2 proton dan 2 neutron, bermuatan positif, dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Daya tembus sangat kecil dibanding sinar B dan Y. Daya ionisasi sangat kuat. Selanjutnya ada sinar B, terdiri dari elektron yang berasal dari inti atom, jadi bukan dari orbital elektron katoda. Bermuatan negatif, dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Daya tembus sedang, daya ionisasi kurang kuat. Selanjutnya ada sinar Y, berupa gelombang elektromagnetik, tidak bermuatan, mirip dengan sinar X, tidak dibelokkan oleh medan listrik dan magnet. Daya tembus sangat kuat, tidak mempunyai daya ionisasi. Waktu paruh atau T adalah waktu yang diperlukan oleh zat radioaktif untuk meluruh, sehingga zat radioaktif yang tinggal menjadi separuhnya. Di sini ada N, jumlah partikel setelah meluruh, sama dengan NO, di mana NO ini adalah jumlah partikel sebelum meluruh, dikali 1/2 pangkat T kecil atau lamanya unsur tersebut setelah meluruh, per T besar atau waktu paruh. Konstanta peluruhan, lambda sama dengan ln 2 per T besar, atau lambda sama dengan 0,693 per T besar atau waktu paruh. Nilai dari ln 2 sama dengan 0,693. Inti. Pada reaksi inti berlaku hukum kekekalan energi dan muatan. Reaksi fisi. Reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti menjadi 2 buah inti atau lebih dan disertai pemancaran energi. M lebih dari M1 ditambah M2 ada perubahan massa jadi energi sebesar E sama dengan delta M dikali C kuadrat. Contohnya, bom atom atau fisi tidak terkendali dan reaktor atom atau fisi terkendali. Yang B, reaksi fusi. Reaksi fusi adalah reaksi penggabungan 2 inti atau lebih menjadi inti yang baru disertai pemancaran energi. M1 ditambah M2 lebih dari M, ada delta M berubah menjadi E sama dengan delta M dikali C kuadrat. Contohnya, bom hidrogen dan reaksi di metana. Saya akan menjelaskan manfaat-manfaat radioisotop. Yang pertama ada di bidang kesehatan. Yang pertama terapi penyembuhan kanker, yang kedua pacu jantung, yang ketiga mendeteksi kerusakan jantung, yang keempat mendeteksi kelumpuhan peredaran darah, yang kelima radiasi, yang keenam sterilisasi alat terapi. Yang kedua ada bidang hidrologi. Yang pertama untuk mempelajari kecepatan aliran sungai, yang kedua untuk menyelidiki kebocoran pipa air di bawah tanah dan bendungan. Yang ketiga ada di bidang biologi. Yang pertama mempelajari keseimbangan
hama, yang kedua ada pengurangan tanaman dan pembentukan bibit unggul, yang ketiga ada penyimpangan makanan sehingga tidak dapat bertunas. L industri, pertama pemeriksaan tanpa merusak melalui pendekatan cocok pada logam, yang kedua mengontrol ketebalan bahan kertas film lempeng logam, yang ketiga ada pengawetan bahan kayu dan barang-barang seni, yang keempat ada meningkatkan mutu tekstil, mengubah struktur serat tekstil, dan kelima untuk mempelajari pengaruh oil dan aditif pada mesin selama mesin bekerja. Contoh soalnya ada di sini. Ujian nasional 2008. Masa unsur radioaktif P mula-mula X gram dengan waktu paruh 2 hari. Setelah 8 hari, unsur yang tersisa Y gram. Perbandingan antara X dan Y adalah pembahasannya. Peluruhan unsur radioaktif dirumuskan sebagai N sama dengan N0 dikali setengah pangkat T kecil per T besar. Yang diketahui pada soal sebagai berikut. N0-nya X, N-nya Y, T kecilnya 8 hari, T besarnya 2 hari. Nah, sekarang kita masukkan data-data tersebut pada rumus yang tadi disebutkan. Jadi, Y sama dengan setengah pangkat 8/2 dikali X. Y dibagi X sama dengan 1/16. X bagi Y sama dengan 16/1. Jadi, perbandingan antara X dan Y adalah 16:1. Diketahui massa proton sama dengan 1,0078 SMA, massa neutron 1,0086 SMA, sedangkan massa inti 3 Li dan 7 sama dengan 7,0182 SMA, dan 1 SMA sama dengan 931 MeV. Besar energi ikat inti Li adalah, yang kita tahu dari soal ini, Z-nya adalah 3, A-nya itu 7, maka jumlah neutronnya adalah A dikurangi Z, jadi ada 4. Rumus yang kita pakai adalah delta M atau defek massa sama dengan Z dikali MP ditambah A min Z kali Mn dikurangi M inti. Jadi delta M sama dengan 3 kali 1,0078 ditambah 4 dikali 1,0086 dikurangi dengan 7,0182 sama dengan 0,0396 SMA. Karena yang diketahui SMA, maka delta E yang kita pakai adalah delta E sama dengan defek massa dikali 931 MeV. Jadi yang dikalikan adalah 0,0396 SMA dikali 931 MeV. Hasilnya adalah 36,87 MeV. Seperti yang bisa kita lihat dalam gambar di atas ini. Serapan sinar radioaktif. Jika seberkas sinar radioaktif dilewatkan pada sebuah bahan dengan ketebalan X, maka intensitas sinar radioaktif tersebut akan mengalami pelemahan karena diserap oleh bahan tersebut. Di sini ada I atau intensitas setelah melewati bahan setebal X sama dengan intensitas mula-mula dikali 1/2 pangkat tebal bahan per half value layer. Nilai HVL atau half value layer sama dengan 0,693 per mu.